Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam sayang dari saya, apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan ada yang mengontrol rasa rindunya ke kamu. Tetapi kenapa harus begitu ya? Teman-teman, di tema bacaan kali ini, kita akan cuba mendapatkan jawapan dari seseorang yang sering mencuba untuk mengontrol rasa rindunya ke kamu. Nah, mengapakah rasa rindu ini tidak diekspresikan melalui komunikasi ataupun sebuah tindakan, dan apakah yang membuatnya kehilangan kendali ketika ataupun di saat merindukan dirimu. Okey guys, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahan yang selanjutnya. Nah, sebelum itu izinkan saya mengingatkan kalian bahawa general reading ini belum tentu akan resonate dengan semua orang. Gunakan kebijaksanaan kamu dalam menyingkapi setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, komen, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita mulakan ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya. Mengapakah seseorang ini atau siapakah dia? Seseorang yang sering mencuba untuk mengontrol rasa rindunya ke kamu. Nah, siapakah dia? Siapakah dia? Seseorang yang sering mencuba untuk mengontrol rasa rindunya ke kamu. Okey teman-teman, energi kartu pertama ya. Di sini terlihat ada kartu dog. Wow. Saya menangkap energi seorang yang merupakan teman kamu, sahabat kamu, seseorang yang hadir daripada lingkungan pertemanan yang serupa ya. Saya menangkap dia seorang yang sama ada pernah membantu kamu atau kamu mungkin pernah membantu si dia. Daripada kartu pertama ini teman-teman, saya menangkap ada energi ketulusan, orangnya baik, sering membantu kamu atau mungkin juga kamu sering membantu dia, dan dia seperti seseorang yang ingin mengikuti kamu ya ke mana sahaja. Mungkin jikalau kalian tidak bertemu, energi dia mungkin ya masih lagi mengikuti kamu. Ada energi kesetiaan, ketulusan daripada hatinya untuk kamu. Nah, di sini teman-teman ya, orang ini belum melupakan kamu terlepas daripada situasi hubungan kalian. Saya menangkap ada energi kesetiaan di dalam hatinya. Nah, mungkin kamu yang bersiul anjing atau dia seorang yang bersiul anjing seperti itu ya. Saya menangkap orang ini tegas. Dan orang ini merupakan seseorang yang menjaga batasannya dengan baik. Contohnya begini teman-teman. Jikalau dia merasakan ya, katakanlah dia ini kawan kamu, rakan kamu ya. Tiba-tiba dia mendapati dia jatuh cinta banget sama kamu. Atau ada ketertarikan yang membuatkan dia ya, merasakan dia mencintai kamu. Tetapi mungkin di hubungan kalian ada hambatan, ada perbezaan. Saya beri contoh ya. Jikalau dia menyedari ada perbezaan ataupun hambatan di antara kalian, dia akan cuba membatasi dirinya. Nah, begini ya, bersebelahan dengan dog ini, saya menangkap dia seorang yang this person know his limit. Dia menyedari atau mengetahui ya, limit itu di mana. Di manakah letaknya limit dia dalam posisi ini. Nah, jikalau dia merasakan sekadar adalah kawan baik kamu, ya mungkin dia menyedari contohnya kamu ini ada pasangan. Contoh lain ya, dia menyedari yang dia mencintai kamu, menyukai kamu. Dia akan mulai membatasi dirinya. Nah, ini yang terjadi ya, sama ada kalian berdua saling single atau jikalau dia merasakan kamu ini ada pasangan dan dia menyedari ya, ketika berteman dengan kamu wujud ada perasaan kasih dan cinta, dia akan mulai membatasi dirinya. Nah, orang ini memiliki pemikiran yang cukup tajam, orangnya pintar. Nah, ada sedikit sikap yang kurang sabaran dari dia ya. Agak terburu-buru ketika ingin melakukan sesuatu. Nah, jikalau ini berkaitan dengan kamu ya, dia cukup excited sekali. Nah, begitu ya. Saya menangkap dia seorang yang memiliki pemikiran yang cukup pintar. Nah, beberapa di antara dia yang lain di sini teman-teman merupakan seorang yang pekerja keras. Sangat rajin bekerja, siang dan malam akan bekerja, mungkin memiliki lebih daripada satu pekerjaan dan dia tertarik banget sama kamu. Ya, di sini terlihat dia tertarik banget sama kamu, tetapi demi menjaga pertemanan, persahabatan di antara kalian, dia cuba menjaga jaraknya dengan kamu, menjaga batasannya dengan kamu. Tetapi jauh di dalam hatinya, wow, banyak yang dia imajinasikan dan dia seperti sering melamunkan bisa memiliki kamu.
Nah, di sini teman-teman ya, saya juga menangkap detik ini kerana kartu whip ini hadir di tengah. Mungkin juga kalian sedang mengalami sesuatu yang berkaitan dengan selisih faham, pertengkaran-pertengkaran yang kecil atau mungkin ada salah faham dengan kawan kamu ini. Saya menangkap ya sama ada kalian mengemukakan isu ini ataupun tidak ya, mungkin saling diam-diaman, tetapi salah faham ini masih lagi berjalan. Masih belum diselesaikan dengan cara yang baik. Lebih parah lagi ya, mungkin ada beberapa di antara kamu yang tidak menyelesaikan isu ini, terus mengambil keputusan untuk memutuskan. Nah, ini ada beberapa energi yang berbeza. Kalian ambil mana yang resonate sahaja. Tetapi saya menangkap juga ya beberapa di antara dia di sini, mungkin juga ada yang sikapnya agak kasar, tutur bicaranya juga agak kasar. Seperti itu ya. Tetapi teman-teman, dia adalah seseorang yang sangat mengharapkan cinta kamu. Seseorang yang sering melamunkan kamu setiap malam, memikirkan kamu, seseorang yang mengikat kamu di dalam doa-doanya. Saya menangkap dia seorang yang memiliki harapan yang besar ya kepada kamu. Beberapa di antara dia di sini mungkin seseorang yang agak dikenali ya oleh banyak orang. Dia mungkin orangnya famous, orang yang terkenal, apa saja ya, mungkin seorang public figure dan sebagainya. Tetapi saya menangkap orang ini ya, saya menangkap beberapa daripada energi dia ini cukup sibuk sekali. Beberapa yang lain teman-teman, mungkin ya bekerja dari rumah, orang rumahan, orang yang nyaman di rumahnya sendiri, ataupun seseorang yang sangat mengutamakan privasinya. Nah, apatah lagi jikalau dia seorang yang famous, orang yang dikenali oleh orang banyak, maka dia sangat menjaga privasinya. Begitu ya. Tetapi saya menangkap dia memiliki perasaan yang cukup nyaman dengan kamu. Sebahagian kecil daripada kalian di sini ya, mungkin pernah tinggal serumah dengan dia. Mungkin sebelum ini ya, ataupun ini mungkin energi mantan isteri, suami kamu, seperti itu. Tetapi yang pasti saya menangkap juga ya, beberapa daripada dia di sini hadir daripada keluarga yang cukup besar. Mungkin keluarganya sangat mengandalkan dia ya untuk meneruskan perniagaan, menjalankan sesuatu yang ada kaitannya dengan keluarga. Dia mungkin hadir daripada keluarga yang cukup besar. Seperti itu ya. Bottom of the deck di sini ada kartu heart. Wow. Teman-teman, orang ini sangat yakin sekali ya yang kamu telah berjaya mencuri hatinya. Atau dia begitu yakin dan pasti ya, dia telah berhasil mencuri hati kamu. Vice versa. Saya menangkap dia seorang yang cukup romantis, orangnya penyayang, orangnya baik hati, kelihatan keras ya, temperamen keras dari luaran, tetapi daripada dalam ya, dia orang yang cukup lembut sekali. A very sensitive person ya, baik seorang wanita atau seorang pria, dia seorang yang sangat sensitif. Orang yang akan seperti ketika berbicara mungkin ya akan menjaga hati kamu atau making sure yang hatinya terjaga. Seperti itu ya. Baik teman-teman, kita akan lihat lagi mengapakah dia cuba mengontrol rasa rindunya ke kamu. Apa yang sedang terjadi sehingga dia terpaksa ya mengontrol rasa rindunya ke kamu. Daripada kartu yang berdiri tegak ini ya, saya sudah dapat menangkap ya, seseorang yang cuba membatasi diri, menjaga jarak dengan kamu, demi menjaga pertemanan, persahabatan di antara kalian. Kita perlu lihat lagi teman-teman ya, mengapakah dia cuba mengontrol rasa rindunya ke kamu. Apa yang sedang terjadi sehingga dia perlu bertindak seperti ini. Menurut saya teman-teman, jikalau kita merindukan seseorang ya, ini boleh diekspresikan sahaja melalui sebuah komunikasi ataupun tindakan ya. Tetapi sepertinya dia tidak melakukan apa-apa, hanya sekadar mengontrol rasa rindunya ke kamu. Maka kita lihatkan ya, mengapa seperti ini. Wow, teman-teman, di sini ada kartu birds. Saya menangkap pemikiran yang sedang anxiety detik ini ya. Pikiran yang cukup rumit. Saya menangkap seseorang ini ya yang hidup dalam kepalanya. Banyak yang terjadi dalam pikirannya teman-teman. Membuatkan dia mungkin menarik diri, tidak berkomunikasi, atau dia mungkin mendengarkan kata-kata teman-temannya bersebelahan dengan dog ya. Contohnya begini. Mungkin teman-temannya cemburu. Kalian berdua ini kelihatan seperti sepasang kekasih yang cukup serasi. Mungkin ada yang cemburu. Atau jikalau kamu dan dia bukan saling single, mungkin ada omongan-omongan orang sekitar, khususnya dari teman-temannya, yang memberikan dia kemasukan. Kamu jangan merapatkan diri dengan si dia ini kerana dia ada pasangan. Maka membuatkan pemikirannya menjadi cukup ruwet sekali. Begitu pikiran yang begitu rumit.
Nah, apatah lagi ya, dia seseorang yang benar-benar hidup dalam kepalanya sendiri. Maka ketika mendengarkan omongan-omongan yang seperti ini ya, dari orang sekitar, daripada teman-temannya, membuatkan dia menjadi seperti tidak menentu. Apa yang perlu dia lakukan lagi? Padahal perasaan ini begitu tertarik banget sama kamu. Ketika mendengarkan omongan orang sekitar, kawan-kawannya yang mungkin ya memberikan masukan seperti, kamu tidak seharusnya ya menjalankan ataupun meneruskan hubungan ini dengan dia ini. Dia mungkin ada pasangannya, dia begini, dia begitu, membuatkan dia menjadi seperti tidak menentu. Ada gosip yang sedang berkitaran di sekitarnya. Dan saya menangkap detik ini ya, dia juga tidak pasti apa lagi yang perlu didengarkan. Tetapi jauh di dalam hatinya, walaupun dia mendengar omongan ini ya daripada orang sekitar atau mungkin dari teman-temannya, saya dapat merasakan melalui intuisi saya ya, jauh di dalam hatinya orang ini ingin banget berkomunikasi dengan dirimu. Jikalau boleh ya, secepat mungkin. Nah, seperti itu. Tetapi kerana pikirannya sedang menjadi tidak menentu, maka dia cuba mengontrol kerinduan ini kepada dirimu. Nah, kita lihatkan lagi. Detik ini teman-teman dari pihak kamu pula ya. Apakah kamu merindukan dirinya? Seperti mana dia mengontrol perasaan rindu ini terhadap dirimu? Apakah kamu merindukan dia detik ini? Wow, di sini teman-teman ada kartu Rider. Saya menangkap ada dua energi yang berbeda. Energi yang pertama ya, sering-seringan memang kamu yang sering akan mengambil inisiatif untuk berkomunikasi, untuk berbual dengan dia ya, untuk bertemu dan sebagainya. Energi yang kedua, kamu mulai menjadi kurang konsisten. Kerana ini berbalik kepada energi yang pertama. Jikalau kamu yang sering hadir, memastikan ada komunikasi yang berjalan, ada pertemuan, tetapi dia mungkin tidak melakukan apa-apa, dia hanya menjalankan sahaja. Maka ini membuatkan kamu merasakan agak lelah ya jikalau berterusan begini. Maka kamu mulai menjadi inkonsisten, seperti hangat dan dingin. Dan sebahagian besar yang lain pula ya, saya menangkap energi kamu seperti ini lebih daripada sekadar merindukan dia. Kamu sudah lama mengurungkan diri di rumah, teman-teman. Mungkin sudah agak lama tidak keluar dari rumah. Dan ada keinginan atau nekat yang cukup kuat ya untuk pergi mencari dia atau menghadirkan diri bagi sebuah pertemuan. Nah, ini ada 2-3 energi yang berbeda. Kalian ambil mana yang resonate ya, kerana ini pembacaan umum. Tetapi saya menangkap kamu yang tidak mahu lagi berkomunikasi, tetapi lebih memilih untuk mengambil inisiatif itu sekali lagi untuk bertemu dengan dirinya. Saya menangkap seperti ada sebuah kabar ya yang ingin kamu hantar secara langsung ketika bertemu dengan dirinya nanti. Kerana beberapa di antara kamu di sini terlihat ya sudah lama menguncikan pintu rumah itu, teman-teman. Mungkin tidak keluar rumah, tidak bergerak ya, tidak berganjak meninggalkan rumah, tidak keluar dari rumah ya, mungkin kerana cuaca kebelakangan ini agak panas ya. Apapun itu ya membuatkan kamu tergerak untuk mencarinya. Bottom of the deck di sini, wow. Ini energi divine feminine. Saya menangkap ini mungkin ya, dia yang divine feminine atau kamu yang divine feminine. Zodiac Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio. Saya menangkap lebih daripada energi seseorang yang membutuhkan perhatian. Kamu tahu divine feminine ini seperti sekuntum bunga ya, atau sepohon pokok yang perlu disiram airnya, yang perlu mendapatkan cahaya matahari yang secukupnya. Tanpa siraman air itu, tanpa cahaya matahari itu, pohon itu akan layu, bunga itu juga akan layu. Maka saya menangkap daripada divine feminine ini seseorang yang membutuhkan perhatian. Apakah ini energi kalian berdua? Atau mungkin seseorang ini yang sedang mengontrol rasa rindunya kepada kamu, benar-benar membutuhkan perhatian kamu, perhatian yang datang daripada kamu. Nah, ini mungkin juga energi vice versa. Okey teman-teman, kita perlu lihatkan lagi ya. Saya akan menggunakan Lenormand card ya, kartu Lenormand yang berbeda. Kita cuba lihatkan lagi teman-teman. Seperti apakah ciri-ciri dia yang sedang mengontrol rasa rindunya ke kamu detik ini. Kita gunakan kartu yang berbeda teman-teman ya. Seperti apakah ciri-ciri dia yang mengontrol rasa rindunya ke kamu? Mungkin ada ciri-ciri yang lebih tepat lagi ya, yang tidak terlihatkan dari kartu-kartu yang berdiri tegak ini.
Wow, kamu mendapat Divine Feminine ini 2 kali, guys. Saya menangkap jikalau kamu seorang wanita yang menonton, dia seorang pria yang kita sedang bicarakan. Dia sedang sangat merindukan kamu, merindu untuk bertemu dengan kamu, mendengar suara kamu, menatap wajah kamu. Tetapi jikalau kamu seorang lelaki yang menonton, saya menangkap kamu benar-benar sangat merindukan wanita ini. Divine Feminine hadir 2 kali, teman-teman. Maka ini mengindikasikan zodiak Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio cukup kuat sekali. Ini mungkin zodiak kamu, ini mungkin zodiak dia. Wow, di sini ada kartu ular, guys. Kamu yang mungkin bersio anjing, bersio kuda ataupun bersio ular di sini, atau ini mungkin siur si dia ya. Saya menangkap di sini, teman-teman, ada keribetan pikiran. Seseorang yang terlalu memikirkan kamu banget. Bersebelahan dengan Divine Feminine, ini terlalu memikirkan kamu banget, seperti energi yang melilit kamu. Apakah mungkin orang ini dalam diam ngebatin kamu, memikirkan kamu seharian dan sukar untuk melepaskan daripada terus-terusan tidak memikirkan kamu. Ini ada hubungan cinta yang melilit, seseorang yang sukar untuk membebaskan dirinya dari kamu. Walaupun dia mungkin cuba melepaskan, menjaga batasan, tetapi dia merasakan semakin cuba melepaskan, energi ini semakin melilit. Sering memikirkan kamu banget sehingga begitu sukar untuk melepaskan kamu dari pikirannya. Nah, teman-teman, ketika hadirnya kartu ular ini saya tidak dapat menepikan energi ini. Dia mungkin seseorang yang banyak akal, orang yang pintar banget untuk menutupi segala sesuatu. Nah, sudah keluar kartu ini Seorang yang banyak menutupi segala sesuatu, tidak completely bersikap jujur dengan kamu kerana mungkin kerana dia takut jikalau dia bersikap terlalu jujur nanti, dia bakalan kehilangan kamu. Maka orang ini memanipulasikan keadaan, memanipulasikan kata-katanya agar bisa mengekalkan kamu di sampingnya. Nah, ini energi yang cukup melilit, teman-teman. Maka dia akan menggunakan pelbagai cara untuk tidak kehilangan kamu di sini. Selain daripada seseorang yang fokus banget kepada kamu, seorang Divine Feminine, saya juga menangkap dia seorang yang agak tertutup. Orangnya misterius, banyak yang dia tutupi dari kamu, sesuatu yang dia putar belitkan. Apapun ini ini mungkin white lies ataupun kebohongan yang agak lebih hanya untuk kerana rasa takut kehilangan kamu banget. Beberapa di antara dia di sini, selain daripada ciri-ciri ini juga mungkin merupakan seseorang yang sudah kehilangan orang yang mereka cintai, orang yang dia sayangi. Contohnya begini, mungkin ada bekas isteri, suami yang telah berpulang, seperti itu kehilangan seseorang yang mereka cintai. Ada beberapa yang menarik energi seperti itu bagian daripada ciri-cirinya. Saya menangkap detik ini ada kekecewaan di hatinya, teman-teman. Seperti memikirkan cara bagaimana untuk mendapatkan kamu kembali. Nah, ini ciri-cirinya. Kita lihat lagi ciri-ciri yang lainnya. Teman-teman, orang ini memiliki pendirian yang sukar untuk kamu rubah. Dia seperti kartu The Hierophant, berpegang kepada prinsipnya. Jikalau dia sudah berpegang kepada prinsip itu, jikalau kamu ingin merubahnya dia mungkin keras kepala, keras hati, tidak akan merubah untuk kamu. Nah, bersebelahan dengan Coffin ini, walaupun detik ini merasakan kehilangan kamu banget saya menangkap energi dia yang masih lagi bertahan, kesetiaan yang menanti kamu. Seperti itu Wow, teman-teman, hubungan cinta kalian ini sama ada kalian di sini berjarak jauh atau banyak hambatan-hambatan yang lain. Sebenarnya perbezaan kalian ataupun jarak jauh ini sudah lama berlaku. Ini bukan sesuatu yang baru Tetapi energi dia yang masih lagi bertahan untuk kamu Walaupun terlihat dengan begitu jelas banyak hambatan, banyak perbezaan ataupun kalian berjarak jauh di sini. Nah, bersebelahan dengan anchor atau jangkar ini lagi sekali lagi memperlihatkan ciri-cirinya yang cukup keras hati, yang cukup keras kepala. Berkali-kali kamu cuba memberikan kemasukan agar dia mungkin merubah caranya, tetapi dia tidak akan merubahkan caranya untuk sesiapa pun. Orangnya agak keras kepala. Di sini, teman-teman, saya menangkap hubungan kalian Beberapa di antara kamu di sini menjalankan hubungan yang cukup rumit yang sudah terlihat. Bersebelahan dengan mountain, hambatannya begitu besar. Nah, garden ini juga terlihat seperti labyrinth. Kamu kalau tersalah jalan tidak dapat keluar daripada lilitan labyrinth ini.
perlu menggunakan kebijaksanaan, intuisi bagi keluar daripada taman yang begitu indah ini. Sekali kamu sudah masuk ke taman hati seseorang yang begitu indah, sukar banget untuk keluar daripada taman yang cukup rumit ini. Ini bakkan hatinya si dia. Sudah kamu berjaya memasukinya, agak sukar untuk kamu mencari cara untuk keluar daripada taman ini. Orang ini tahu caranya untuk mengikat kamu agar kamu tidak ke mana-mana. Nah, ini ciri-ciri orang ini ya. Dia orang yang bersikap terbuka tetapi memiliki cara yang tersendiri untuk mengikat kamu di hatinya. Nah, begitu teman-teman ya. Ciri-ciri yang lain, beberapa di antara dia di sini mungkin orang yang sudah memiliki pasangan atau dia merasakan kamu adalah orang yang sudah memiliki pasangan atau kedua-duanya. Jikalau ini hubungan kamu dan dia saling single, saya menangkap jauh di dalam hatinya, dia sedang cuba mendapatkan cara yang bijaksana untuk menjadikan kamu pasangan sahnya. Orang yang benar-benar ingin memiliki kamu dan memberikan kamu satu status yang sah ya, memberikan kamu status pernikahan. Memang ada nekat di dalam hati untuk menjadikan kamu suami atau isteri yang sahnya si dia. Seperti itu ya jikalau kalian saling single. Baik teman-teman, saya menangkap jauh di dalam hatinya. Dia merupakan orang yang sudah berkomitmen dengan kamu, walaupun mungkin status hubungan itu belum diberikan. Okey teman-teman, kita lanjutkan pembacaan hari ini ya. Kita cuba lihatkan ke tema hari ini. Saya akan buka 3 kartu bagi 2 pertanyaan yang berbeza. Pertanyaan yang pertama teman-teman. 3 kartu untuk pertanyaan yang pertama. Mengapa dia perlu mengontrol rasa rindu ini? Kenapa tidak diperlihatkan saja? Dia boleh saja memperlihatkan rasa rindu ini ya, melalui komunikasi, melalui sebuah tindakan. Tetapi seperti saya katakan ya, di awal bacaan tadi, dia tidak melakukan apa-apa. Maka pertanyaan yang pertama, bagi 3 kartu pertama yang terbuka, mengapakah dia perlu mengontrol rasa rindu ini di hatinya dan tidak ya diperlihatkan saja? Mengapa dia perlu mengontrol rasa rindu ini di dalam hatinya? King of Water. Kamu tahu kenapa teman-teman? Kerana dia bukan orang yang muda lagi. Dia merupakan seseorang, sama ada dia orang yang lebih muda dari kamu ya, tetapi saya lihat ni orang yang sepantaran atau usianya mungkin jauh lebih tua daripada usia kamu. Dari segi kematangan emosi, baik sudah berusia ataupun masih muda, orang ini memiliki kematangan emosi yang luar biasa. Kamu tahu teman-teman, ketika kamu memiliki kematangan emosi, kamu tidak akan begitu tergesa-gesa untuk mengejar sesuatu kerana ada kematangan emosi dalam menanggapi sesuatu. Maka dia seorang yang matang, seorang wanita, lelaki yang cukup matang. Cara dia berdealing dengan kamu, ini cinta yang sangat matang. Maka ketika dia merindukan kamu, dia memahami dia perlu memberikan kamu ruang dan waktu. Mungkin kamu sibuk, mungkin kamu memerlukan waktu untuk bersendirian, kamu tidak akan ke mana-mana. Dia sangat memahami kamu. Nah, seorang yang matang dari segi emosi tidak akan melakukan sebuah pergerakan tergesa-gesa. Maka kerana ada kematangan emosi yang seperti ini, dia bisa mengontrol apa yang dia rasakan kepada kamu. Ini simply because dia seorang yang matured, orang yang sangat matang. Baik seorang yang jauh lebih muda dari kamu, tetapi saya menangkap dia seorang yang sepantaran atau mungkin memiliki perbezaan usia dalam 2, 3 atau lebih tua dari usia kamu. Begitu ya. Maka ketika dia sangat memahami kamu, dia tidak akan terburu-buru to jump into conclusion, membuat penyimpulan sendiri yang kamu mungkin begini begitu. Dia tidak akan membuat penyimpulan atau spekulasi yang membuatkan dia merasakan dia perlu tergesa-gesa mencari kamu. Kerana ada kematangan emosi, maka dia sangat memahami. Let it be. Maka dia mampu mengontrol rasa rindunya kepada kamu. Nah, mengapakah dia masih cuba mengontrol rasa rindu ini? Ada 10 of Fire. Saya menangkap teman-teman detik ini dia menyedari ada beban yang cukup berat yang sedang perlu dia tanggung detik ini. Sama ada beban yang berat di hubungan kalian atau secara peribadi. Saya menangkap orang ini banyak bebannya. Beban yang melibatkan keluarganya, hidupnya. Maka ini yang sedang dia utamakan. Ini bukan sekadar matang dalam menanggapi situasi hubungan kalian, tetapi dia banyak prioritas yang lain. Contohnya, memperbaiki kondisi keuangannya, mengekalkan kondisi kestabilan keuangannya, mencari cara
untuk menyelesaikan hutang-hutangnya, mencari cara untuk memastikan makan minumnya terjaga, bagaimana untuk makan keesokan harinya. Nah, orang ini banyak beban. Dia mungkin diberikan beban oleh keluarga, atau dia mungkin menanggung beban bertanggungjawab ke atas dirinya sendiri. Maka setiap hari teman-teman, walaupun dia sangat memikirkan kamu, dia perlu memikirkan kondisi hidupnya. Nah, ini yang membuatkan dia ketika dia merasakan beban itu terlalu banyak di dirinya, dia tidak mahu membebankan kamu lagi dengan tidak mengontrol rasa rindu ini. Contohnya, jikalau dia sedar dia banyak beban, tetapi dia perlihatkan rasa rindunya kepada kamu dengan berkomunikasi, dengan melakukan sebuah tindakan, secara tidak langsung, dia akan menarik kamu ke dalam beban-bebannya. Maka ketika dia hadir bersebelahan dengan King of Water, ada kebijaksanaan, ada kematangan emosi yang tidak turut mahu menarik kamu membebankan kamu lagi dengan kondisi yang sudah menyusahkan dia ini. Maka dia mampu mengontrol kerinduannya kepada kamu. Dia tidak mahu membebankan kamu dengan kesukaran kesulitan hidupnya. Kita lihat lagi mengapa dia mengontrol dan tidak memperlihatkan kerinduan ini kepada kamu. Wow, teman-teman, di sini ada Hangman. Daripada kartu ini, saya menangkap dia seorang yang belum menemukan keberanian itu. Ada sesuatu yang membuatkan dia fikir ulang. Jikalau dia terus-terusan membebankan kamu memperlihatkan kerinduan di hatinya, dia bakalan kehilangan kamu. Kerana menurut dia, teman-teman, dia sudah banyak menyusahkan kamu di sini. Dia sudah banyak secara tidak langsung memanfaatkan kebaikan kamu. Maka dia tidak mahu berterusan memberikan kamu sikap seperti ini. Orang ini benar-benar tidak mahu menyusahkan kamu. Maka di sini saya melihat jikalau hubungan ini melibatkan orang lain, dia tidak memiliki keberanian yang cukup untuk datang sepenuhnya kepada kamu. Nah, siapalah dia jikalau dia atau kamu yang sudah ada pasangan untuk dia memperlihatkan kerinduan ini di hatinya? Dia tahu diri, teman-teman. Maka terpaksa dalam posisi menghindar, menggantungkan situasi hubungan kalian kerana tidak berani atau tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Kerana hubungan kalian di sini banyak hambatan dan perbedaannya. Maka ini tidak mengizinkan dia untuk melangkah maju ke depan. Saya menangkap dia tidak berani, ada ketakutan di hatinya untuk benar-benar memperlihatkan kerinduan di hati kepada kamu. Kamu sesuaikan sama ada kalian saling single atau ada yang sudah ada pasangan. Maka tidak ada keberanian untuk melanjutkan hubungan ini. Sebenarnya, intinya teman-teman dia memang tidak bisa untuk berbuat apa-apa. Baik dia seorang single ataupun dia orang yang ada pasangan. Memang dia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Maka terpaksa memilih untuk mengontrol kerinduan di hatinya kepada kamu. Nah, teman-teman, kita akan buka 3 kartu kedua Pertanyaan yang keduanya ini, teman-teman. Apa yang membuatkannya hilang kendali, hilang kawalan di saat dia merindukan kamu? Kita lihatkan di sini Apa yang membuatkan dia sehingga hilang kawalan, hilang kendali di saat dia merindukan kamu? Sudahlah dia terpaksa putting everything under control. Benar-benar cuba mengawal perasaan kerinduan ini. Tetapi apa yang men-trigger atau membuatkan dia hilang kawalan atau hilang kendali di saat dia merindukan kamu? Nah, teman-teman, dia juga seorang manusia. Sekuat mana pun disiplin dirinya untuk mengontrol perasaan kerinduan ini, pasti ada yang juga hilang kendali. Kita lihatkan apa yang membuatkan dia sehingga hilang kendali di saat merindukan kamu. Wow, teman-teman, Ten of Earth. Di sini saya menangkap koneksi yang cukup kuat, ikatan khusus di antara kalian. Nah, kartu ini sekali lagi memberikan saya gambaran orang ini mungkin pasangan sah kamu sendiri. Atau kamu sebenarnya pasangan sah dia sendiri. Tidak semua beberapa. Kerana di sini ada ikatan kekeluargaan yang cukup kuat. Sama ada kamu single, dia sudah menganggap kamu bagian daripada keluarganya. Orang ini nyaman banget sama kamu. Ada koneksi energi ikatan batin yang cukup kuat di antara kamu dan dia. Ketika dia tidak dapat bertemu dengan kamu, dia merasakan seolah-olah ketika mengontrol kerinduan ini, dia kehilangan segala-galanya.
kerana kamu banyak membantu dia daripada segi memberikan dukungan emosi, bantuan keuangan, membelikan dia sesuatu, perkara-perkara kecil juga kamu dapatkan untuk dia. Maka selagi dia mengontrol perasaan ini, semakin terasa kehilangan kamu banget. Ketika dia merasakan dia mulai kehilangan kamu, kehilangan seluruh pakejnya, ini membuatkan dia hilang kendali. Perasaan kuat yang seperti ngebatin kamu, seperti saya jelaskan tadi, ikatan batin di antara kalian semakin kuat, semakin memanggil-manggil namanya. Maka sehingga membuatkan dia ingin pulang ke rumahnya, ingin pulang ke pangkuan kamu di mana kenyamanan itu berada. Dia ingin pulang ke tempat yang dia berasa nyaman. Kamu ini seperti rumahnya dia. Ketika dia mengontrol perasaan rindu ini seperti seseorang yang tidak pulang ke rumahnya. Imagine kamu sangat nyaman di rumah, kamu tidak pulang ke rumah 1 minggu kerana sibuk bekerja di luar. Pasti kamu merindukan rumah itu Kamu merindukan you miss your bed ruang tamu kamu di mana kamu sering santai, mungkin di bahagian dapur seperti saya Kamu akan merindukan sudut-sudut yang tertentu di rumah itu. Maka dia seperti ini. Ketika dia mengontrol kerinduannya kepada kamu, dia seolah-olah kehilangan segala-galanya. Maka ini membuatkan dia hilang kendali. Kita lihat lagi Wow, di sini ada kartu The Empress, teman-teman. Ini benar banget Sudah saya sebutkan tadi sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan. Ini lebih tepat lagi Dia hilang kendali kerana bukan kenyamanan sahaja yang dia merasakan kehilangan tetapi turut merasakan kehilangan sosok kamu. Kehilangan cintanya, kehilangan ratunya, kehilangan rajanya, kehilangan cinta sejatinya, iaitu kamu. Boleh saja dikontrol kerinduan itu dikontrol sepanjang hari, dikontrol sepanjang waktu. Semakin dikontrol, hari berganti hari, minggu berganti minggu, dia mulai merasakan this is getting out of control. Kerana mulai merasakan kehilangan kamu banget. Kehilangan kasih sayang kamu, kehilangan perhatian kamu yang kamu berikan seperti mana sosok ibunya mungkin sering berikan kepada dia. Nah, orang ini mungkin rapat dengan sosok ibunya. Jikalau sosok ibunya masih ada, dia boleh saja mengendalikan kerinduan ini dengan pergi ke ibunya. Tetapi jikalau ibunya sudah tidak ada, nah ini kehilangan banget guys. Kehilangan banget. Saya merasakan dia benar-benar kehilangan kendali kerana merasakan sudah kehilangan kamu. Apa lagi membuatkan dia kehilangan kendali? Kehilangan kebahagiaannya. Ini seperti kehilangan kepuasan emosi. 10 of water. Saya menangkap teman-teman kamu adalah sumber kebahagiaan, penyemangat hatinya. Tanpa kamu dia kehilangan, mungkin dia menganggap kamu sebagai keluarganya. Dia merasakan kehilangan segala-galanya. 10 of earth dan juga 10 of cups. Ini koneksi yang begitu kuat di antara kalian sering terkoneksi secara batin dan detik ini dia juga merasakan dia turut kehilangan koneksi batin itu dengan kamu. Nah, ini sesuatu yang menurut dia cukup berharga. Maka orang ini apa yang membuatkan dia hilang kendali di saat dia merindukan kamu? Mudah teman-teman. Kehilangan kamu banget. Kehilangan segala-galanya. Maka di sini seperti terlihat ada sesuatu yang hilang daripada hidupnya. Kamu merupakan penyemangat hatinya. Detik ini saya menangkap dia ingin mencari kamu, ingin keluar daripada situasi ini. Tidak mahu lagi mengendalikan atau mengontrolkan kerinduan di hatinya untuk kamu, tetapi ingin datang memberikan kamu perhatiannya. Jikalau dia tidak mendapatkan perhatian kamu, dia perlu memberikan kamu surprise untuk menangkap, untuk memetik perhatian kamu lagi. Nah, ini yang ingin dia lakukan. Saya menangkap dia seorang yang berjiwa keanak-anakan, yang ingin datang membujuk hatimu. Agar kamu memberikan dia perhatian lagi, agar terwujud kembali harapan-harapan itu. Saya menangkap detik ini dia kesepian, keseorangan, seperti seorang anak yang kehilangan ibunya. Dan dia akan melakukan apa saja demi mendapatkan perhatian kamu kembali. Teman-teman, kita akan lihat 3 kartu ke depannya nanti apa yang akan dia lakukan di sini. Zodiak terkuat yang terlihat di sini setakat ini zodiak yang mendominasi datangnya daripada Pisces, The Empress. Ini mendominasi Pisces, Taurus daripada The Empress. Pisces dan Taurus mendominasi bacaan kita hari ini, didampingi dengan zodiak yang lain seperti Pisces, Sagittarius, Virgo,
Pisces hadir 2 kali teman-teman ya. Dan Pisces hadir 3 kali teman-teman. Pisces begitu kuat sekali ya. Pisces, Sagittarius, Taurus, Virgo. Itu yang paling kuat di sini. Baiklah teman-teman, bagi memuaskan hati kalian ya, mungkin saya akan buka 3 kartu lagi untuk zodiaknya ya. Hanya 3 kartu. Kerana saya tidak begitu menyarankan ya, yang kalian berpatukan dengan zodiak dan initial. But anyway, just to make kalian happy ya, kita lihatkan di sini. Okey, di sini ada Aquarius. Taurus hadir sekali lagi ya, maka Taurus Pisces begitu kuat. Wow, Sagittarius juga ada 2 kali teman-teman. Baiklah teman-teman, saya tidak tergerak untuk membuka lebih banyak zodiak di sini ya. Bottom of the decknya, di sini ada energi zodiak Scorpio. Baik teman-teman, kita akan lihatkan apa yang akan dia lakukan sebentar lagi. Seperti apakah tindakan ke depannya dia untuk kamu. Jikalau dia sudah merasakan ya, dia tidak dapat mengendalikan kerinduannya dan dia perlu melakukan sesuatu sebelum kehilangan kamu. Maka kita perlu lihatkan apa yang akan dia lakukan ke depannya untuk hubungan ini. Okey, di sini ada kartu Sun. Wow, ini kartu yang positif banget ya. Wow, kartu Clover. Wow, saya menangkap energi seseorang teman-teman yang akan mencari solusi kepada masalah hubungan kalian, walaupun untuk menjalankan ini cukup berat sekali. Kamu tahu, kesempatan untuk dia dapatkan bagi meyakinkan kamu yang dia masih bertahan, itu sukar banget. Kesempatan yang kecil untuk didapatkan untuk mendekatkan dirinya dengan kamu juga tidak mudah. Tetapi dia akan menggunakan setiap peluang keemasan yang bisa dia dapatkan. Walaupun kesempatan itu mungkin kecil. Mungkin ya beberapa di antara kalian menjalankan hubungan yang cukup berisiko. Tetapi dia tetap akan datang terang-terangan mengungkapkan perasaan dia kepada kamu. Walaupun ini agak sukar. Saya menangkap energi seseorang yang perlu berkorban ya untuk meyakinkan kamu ke depannya nanti. Ada harapan di hatinya, walaupun sekecil apa, agar kamu tidak melepaskan hubungan ini. Walaupun keyakinan itu kecil, dia tetap tidak mahu kamu berputus asa dan berasa yakin, having the faith, bahawa hubungan ini bisa diselamatkan. Kerana kartu yang pertama ini Sun. Maka dia akan mencari cara untuk meyakinkan kamu ke depannya nanti, walaupun ini agak cukup berat untuk dijalankan. Kerana kesempatan yang dia dapatkan teman-teman untuk berbicara dengan kamu, bertemu dengan kamu itu sukar banget. Tetapi dia akan menggerakkan apa cara sekalipun, walaupun peluang yang didapatkan itu sekecil apa sekalipun, untuk meyakinkan kamu lagi. Kedepannya ya, hubungan kalian ini masih akan berat. Tetapi saya menangkap ada energi pengorbanan dari dia yang akan datang untuk meyakinkan kamu lagi. Wow teman-teman, kamu mendapat kartu jangkar ini 2 kali ya. Kamu merupakan pelabuhan terakhir di hatinya. Maka energinya stop ke kamu. Orang ini ingin meyakinkan kamu dia tidak berubah hati, dia tidak berubah pendiriannya. Nah, orangnya keras hati dan keras kepala ya. Jikalau dia sudah memilih kamu, maka dia akan berhenti di kamu. Dia ingin meyakinkan kamu detik ini dia tidak pergi ke mana-mana dan dia akan melakukan sesuatu bagi menstabilkan kembali hubungan kalian. Baik teman-teman, kita buka kartu terakhir ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya, kartu terakhir yang akan saya buka di sini. Pesan cinta apakah yang harus kamu dengarkan dari dia saat ini? Seseorang yang cuba mengontrol rasa rindunya kepada kamu dan kini terlihat seperti sudah agak sukar ya untuk dikendalikan. Nah teman-teman, pesan cinta apakah yang harus kamu dengarkan dari dia saat ini? Kita cuba lihatkan di sini ya. I won't be able to handle any more heartbreak. Ya, benar ya teman-teman. Daripada kartu pesan ini sudah terlihat ya. Dia seseorang yang sudah tidak bisa lagi untuk mengendalikan kerinduan di hatinya kepada kamu. Kerana I won't be able to handle any more heartbreak. Dia tidak mampu lagi teman-teman untuk menghandle ya, mengendalikan perasaan yang terluka, perasaan yang kecewa, perasaan yang patah hati. Dia tidak bisa lagi untuk dikecewakan, dilukai seperti itu ya. Seperti tidak lagi
mempunyai kekuatan untuk berdepan dengan situasi yang seperti itu. You know that I ought to go from the very beginning. Beberapa di antara kalian terlihat seperti ada energi hubungan yang dia ingin memberitahu kamu yang kamu sebenarnya menyedari sejak awal di hubungan kalian bahawa suatu ketika nanti atau satu detik nanti dia pasti perlu pergi. Saya tidak tahu ini menarik energi siapa tetapi dia ingin memberikan kamu peringatan bahawa kamu memang sudah mengetahui dari awal lagi suatu detik nanti sepanjang hubungan kalian ini akan seperti mencapai di sebuah titik di mana dia harus bertindak pergi. You are a beautiful soul. Sehinggalah momen ini, dia masih merasakan kamu adalah seorang yang cukup baik, seorang yang mempunyai jiwa yang cukup murni. Maka orang ini sangat menghargai kebaikan kamu. Maka ini juga menjelaskan mengapa dia agak sukar untuk mengendalikan kerinduan di hatinya kepada kamu. I realize that I let you down badly. Ada banyak perkara yang terjadi di antara kalian yang menyedarkan dia sebenarnya ada banyak perkara yang dia benar-benar kecewakan kamu banget. Banyak perkara yang berlaku tidak sesuai dengan harapan kamu dan dia banyak mengecewakan kamu di sini. Ini sesuatu yang dia sedari. Jikalau kamu mungkin merasakan tidak lakak, dia langsung tidak mengingati, tidak menyadari apa-apa. Di sini you are wrong Dia menyadari, dia tahu yang dia sudah sangat mengecewakan kamu. Menghampakan segala harapan di hati kamu seperti itu Your words keep ringing in my ears. Nah, benar teman-teman, seseorang yang tidak melupakan kata-kata kamu, perbualan di antara kalian itu sering berputar di pikirannya. Your word keeps ringing in my ears. Dia sering mendengarkan kembali bisikan-bisikan kamu di telinganya sehinggalah detik ini. Bottom of the deck di sini, life is never easy without you. Kamu tahu teman-teman, hari-hari yang dia jalankan, hidupnya yang dia jalankan tanpa kamu di sisinya ini bukanlah perkara yang mudah. Dia merasakan hidupnya cukup kosong. Hari-hari yang dijalankan tanpa kamu ini benar-benar tidak membantu. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan initial yang hadir ke pembacaan hari ini. Hari ini saya akan gunakan initial yang berbeza agak sedikit kecil. Mungkin kamu perlu zoom. Okey, let's see. Baik teman-teman, initial yang hadir ada letter G, R, J, S, M, I, L, P, U, N, C, K, Z, Q, H, Y, O dan juga letter F. Nah, alfabet ini agak sukar untuk dilihatkan. Mungkin kalian perlu zoom Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini. Dan ingin saya katakan bahawa hari-hari mungkin akan terasa panjang selama dia rindu bertemu dengan orang yang dia cintai. Apalagi jikalau dia mengendalikan perasaannya. Kerana orang yang dia rindukan mungkin berada jauh dari dirinya. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.